nasihat-nasihat yang disampaikan. Yang demikian itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas dan kebiasaan ahlul iman. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan juga Radio Roja, di mana insya Allah kita akan hadirkan kembali program bimbingan serta pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dari lanjutan pembahasan kitab A'malul Qulub. Seperti apa dan bagaimana, kita akan simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita kembali. Setelah pekan lalu beliau berkunjung ke studio kami, beliau kembali hadir untuk meluangkan waktunya menyampaikan lanjutan bimbingan kitab A'malul Qulub ini. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Sehat Khair, walafiat. alhamdulillah. Bisa kembali datang ke studio Roja yang langsung di Cilengsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa Ustaz? Insyaallah masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, Ikhwatul Islam, kita akan membahas berkaitan dengan tawakal. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, nanti silakan di 0218236543, baik Anda menghubungi kami via telepon atau menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Langsung saja kita akan menyimak bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Kepada Ustaz yang bersilakan, falyatafadhal mashkuran Ustaz. Syukran lakum, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan dunia dan akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecintaan kepada sunnah Rasul, dan juga kecintaan untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat mulia, nikmat yang mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin yang belum mendapatkannya. Kita bersyukur, mudah-mudahan syukur kita menambah nikmat-nikmat yang belum diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu dari tingkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu merupakan atau tingkatan yang berkaitan dengan amalan hati, a'malul qulub, yaitu tawakal, manzilatut tawakkul. Kita akan menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam
Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kemudian diringkas oleh para ulama ya, dalam pembahasan yang begitu sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Nah, at-tawakkul merupakan salah satu dari tingkatan ibadah yang berkaitan dengan hati. Dan ini sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu merupakan sifat ahlul iman. Dan juga Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan tingkatan tawakal yang perlu kita ketahui. Kemudian kita nanti mengevaluasi diri. Kita sudah sampai di tingkatan keberapa dari tawakal tersebut. Di antara dalil yang menjelaskan kewajiban untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23, qala Allah taala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Dan bertawakkallah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan korelasi antara tawakal dengan iman, bahwa keimanan menuntut kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal merupakan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikun mengatakan kepada mereka, atau orang-orang munafikin mengatakan pada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, qad jama'u lakum, mereka telah bersatu, berkumpul untuk menyerang kalian, ya, untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Yang demikian itu tidak menambah ya ketakutan para sahabat, bahkan yang demikian itu menambah iman mereka. Semakin yakin bahwa Allah lah tempat memohon pertolongan dan Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memelihara. Wazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perkataan orang-orang munafikin yang mengatakan bahwa orang-orang musyrikin telah bersatu, berkumpul untuk memerangi kalian, ya, untuk menyerang kalian, maka yang demikian itu hanya menambah keimanan para sahabat, keyakinan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah, Allah lah yang cukup bagi kami, yang menjaga, yang memelihara, dan dialah Allah ni'mal wakil, dan yang terbaik untuk menjaga, untuk menyelamatkan, untuk memelihara hambanya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menjelaskan bahwa tawakal merupakan sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis kita menyebut dalam hadis sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, ya, itu 70.000 dari umat Islam ini dijamin masuk surga, ya, tanpa hisab, tanpa diazab. Sifat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, yang tidak minta bantuan untuk diruqyah kepada orang lain, tidak minta diruqyah oleh orang lain. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur, yaitu tidak pesimis dan optimis dengan gerakan kejadian yang dia lihat, yang saksikan di hadapannya. Nah, atau sesuatu yang dia dengar, ya.
Kemudian wala yaktawun, tidak menggunakan ya besi panas dalam media pengobatan ya. Dan kai ini ya suatu yang kemudian digunakan oleh orang-orang di zaman jahiliyah atau orang Arab untuk pengobatan ya. Dan itu tentunya sangat menyakitkan karena besi panas yang ditempelkan kepada tempat yang sakit. Wala yaktawun, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, kepada Rabb mereka. Jadi inilah yang menjadi ya, pegangan mereka. Inilah yang menjadi pegangan di dalam mereka menjalani hidup ini. Kenapa mereka tidak meminta diruqyah? Kenapa mereka tidak pesimis dan optimis dengan kejadian sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar? Ya, dan tidak menggunakan media besi panas dalam pengobatan tadi, karena mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam doa beliau, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku hanya berserah diri kepadamu. Wa bika amantu, dan aku hanya beriman kepadamu. Wa alaika tawakkal, hanya bertawakal kepadamu. Ya. Wa ilaika anabtu, dan aku hanya kembali kepadamu. Wa bika khasamtu, dan hanya dengan pertolonganmu khasamtu, aku berdialog. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, ya Allah, sungguhnya aku berlindung bi'izzatik, dengan keagunganmu. La ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali hanya Engkau, ya Allah. Aku berlindung ya antudillani, dari kesesatan yang akan menimpa diriku. Antal hayyul ladzi la yamut, sungguh Engkau ya Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wal jin wal insu yamutun, sementara jin dan manusia semua akan binasa, semua akan mati. Dalam doa ini Rasulullah SAW menjelaskan, wa alaika tawakkaltu, aku hanya bertawakal kepadamu. Maka tawakal adalah sifat orang beriman, sifat para nabi, dan secara khusus sifat Rasul kita, yaitu mengatakan wa alaika tawakkaltu, hanya aku bertawakal kepadamu ya Allah. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung di pagi hari terbang ya, untuk mencari rezeki, mencari makanan. Pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore harinya dalam keadaan kenyang. Dia tidak ya tahu di mana dia akan mendapatkan rezeki tersebut. Yang penting dia berusaha terbang. Ini juga pembelajaran bagi kita bahwa tawakal itu bukannya sekadar ya kita berserah diri kepada Allah, ya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan rezeki kita, tapi ada usaha sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Begitu juga ya dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa tatkala keluar rumah. Di situ ada permohonan ya keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon hidayah. Berserah diri kepada Allah, berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya kita. Bagaimana yang insya Allah kita semua hafal ya doanya. Begitu keluar rumah kita mengucapkan Bismillah
tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Orang yang mengucapkan doa tersebut begitu keluar rumah, maka akan dikatakan hudit. Katakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqit. Wa yaqulu syaitan li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ini doa tatkala kita keluar rumah, setiap saat kita keluar rumah, masuk rumah, ya keluar rumah, dan mungkin sebagian lalai, ya lalai dari mengucapkan doa ini. Padahal kalau kita perhatikan kandungan doanya dan bagaimana kebutuhan kita kepada ya perlindungan Allah, kepada bimbingan Allah, kepada petunjuk, maka sungguh kita akan sadar bahwa tatkala kita lalai itulah kerugian yang besar bagi diri kita, dan ancaman, begitu banyak ancaman yang akan kita hadapi dalam perjalanan hidup ini tatkala kita keluar dari rumah kita, pergi suatu tempat ya untuk menjalani berbagai aktivitas dan kegiatan kita. Jangan lupa mengucapkan doa ini begitu keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Begitu kita mengucapkan doa tersebut, apa yang dikatakan kepada kita? Kufit, hudit, wa kufit, wa wuqit. Bahwa engkau telah mendapatkan hidayah. Engkau telah dibimbing. Wa kufit, telah dicukupkan. Ya. Dicukupkan. Kita keluar, seringkali kita keluar adalah untuk tujuan mencari ya kebutuhan hidup kita. Ya. Untuk bekerja, untuk berkarya, beraktivitas ya. Kufit, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah cukup menjadi penjaga kita. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang cukup menjaga hambanya? Wa wuqit, engkau telah dijaga. Mendapatkan hidayah, dicukupkan, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kebutuhan kita. Tatkala kita keluar rumah pasti ada tujuan. Kemudian banyak ya ancaman, ya rintangan yang kita hadapi. Gangguan. Nah, kemudian kita mencari sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidup kita. Diri kita, keluarga dan anak kita. Dan juga kita berharap agar kita ya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini bi'inillah seorang hamba akan selamat, dijaga, mendapatkan bimbingan hudit wa kufit wa wuqit. Engkau telah diberikan hidayah, telah mendapatkan hidayah, telah dicukupkan ya apa yang menjadi kebutuhan, dan juga telah cukup Allah menjadi penjaga, pemelihara bagi dirimu. Wa wuqit, engkau telah dijaga dan berbagai gangguan syaitan manusia dan syaitan jin. Maka syaitan ya berkata kepada temannya yang lain. Apa kata syaitan kepada syaitan yang lain? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqit. Bagaimana lagi engkau, bagaimana lagi Anda ya untuk bisa menyesatkan, mengganggu seseorang yang telah mendapatkan hidayah, yang telah dicukupkan atau dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini doa ya begitu penting dalam kehidupan kita, terutama tatkala kita keluar rumah. Ini di antara dalil yang menjelaskan kewajiban kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah tawakal adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan iman, dan kita diperintahkan untuk bertawakal. Bertawakal yaitu kita bergantung, berserah diri kepada Allah ya, dengan keyakinan bahwa Allah lah yang hanya bisa menjaga, memelihara, dan kita sama sekali tidak memiliki daya dan upaya. Berlepas diri ya dari daya dan upaya kita, berserah diri kepada Allah dengan ya hati, jiwa, raga kita, dan seluruh ya apa yang kita miliki, fisik dan psikis ya, jiwa dan raga kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha. Para pemirsa ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya kedudukan tawakal di dalam agama Islam ini. Kata beliau, at-tawakkul nisfud din wa nisfuhu tsani al-inabah.
Ya, tawakal itu adalah nisbuddin, separuh dari agama. Dan separuh yang kedua ya adalah al-inabah. Al-inabah artinya kembali. Dan juga telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya tingkatan inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Anibu, kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Jadi separuh dari bagian agama ini tawakul, dan separuh yang keduanya adalah al-inabah. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna ad-din isti'anatun wa ibadah. Agama kita ini, ya, sungguhnya agama Islam ini, agama yang kita peluk ini adalah agama yang dibangun di atas dua hal, atau yang memiliki ya, atau perkara yang dibangun di atas dua ibadah, dua prinsip. Nah, yang mencakup dua ibadah, yang pertama isti'anah, dan yang kedua adalah ibadah, memohon pertolongan dan ibadah. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kita beribadah, kita berusaha, dan kita memohon pertolongan kepada Allah. Itu juga yang terkandung dalam sabda Nabi SAW, ista'in billah, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Bersungguh-sungguh untuk meraih, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkul wal isti'anah. Tawakal itu kata beliau isti'anah. Jadi tawakal sama dengan isti'anah. Ya. Tawakal sama dengan isti'anah. Sementara al-inabah, kembali kepada Allah, itulah ibadah. Iyal ibadah. Jadi agama Islam, agama yang ya tidak terlepas dari isti'anah dan ibadah. Isti'anah itulah tawakul, dan inabah itulah ibadah. Dan kita hidup untuk ibadah, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk beraktivitas, ya, terutama dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian semua hal itu tidak akan terrealisasi, terlaksana, kecuali bila hamba tawakal, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari cermati firman Allah, renungi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sabda Nabi yang kita bacakan tadi, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Ini isti'anah dan inabah, isti'anah dan ibadah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa kedudukan tawakal itu, kata beliau, awsa'ul manazil wa ajma'uha. Tingkatan ubudiyah yang paling luas dan yang paling mencakup. Ya. Jadi tingkatan ubudiyah itu bertingkat-tingkat, ya, atau bermacam-macam. Ya. Maka kata beliau, awsa'al manazil, tingkatan ubudiyah yang terluas itu, ya, dan yang paling ajma', mencakup seluruh makna ubudiyah itu adalah tawakal. Dan sifat tawakal ini, kata beliau, akan senantiasa, ya, bersemi, subur, ya, tumbuh, menjadi kokoh dalam diri orang-orang yang melakukan atau melewati satu tahapan demi tahapan dalam tingkatan ubudiyahnya. Ya, karena begitu luas, ya, objek dari tawakal ini. Nah, begitu luas objek, ya, tawakal itu. Tentunya berbeda-beda, ya, apa yang menjadi tujuan seorang bertawakal dan maksud dia bertawakal. Nah, begitu juga wa kathrati hawaiji al-alamin, begitu banyak kebutuhan, ya, makhluk di alam semesta ini, manusia atau yang lainnya. Wa umumit tawakkul, dan tawakal yang mencakup, ya, umum tawakkul, wa wuqu'ihi minal mu'minin,
wal kuffar wal abrar wal fujjar wal tayr wal wahsh wal bahaim. Fa ahlus samawati wal ard al mukallafun wa ghairuhum fi maqam at-tawakkul wa in tabayana muta'allaqu tawakkulihim. Subhanallah. Selama ini kita mungkin yang memahami tawakal itu hanya orang beriman saja, gitu ya. Ternyata semua makhluk ini tawakal. Ya. Bertawakal. Ya. Bergantung kepada Sang Pencipta untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Maka tawakal itu ya muncul dari orang yang beriman. Bila tawakal tersebut muncul dari orang beriman, maka itu bernilai ibadah. Ya. Tawakal juga dari orang kafir. Kepada siapa mereka? Ya. Bergantung di dalam mencari kebutuhan hidup mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Wal abrar, orang-orang yang baik. Wal fujjar, orang yang bejat, orang yang jahat. Ya. Karena pada dasarnya mereka tidak bisa keluar dari kekuasaan dan ya, kekuasaan dan juga keluar dari apa yang menjadi ya milik Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Mereka hamba. Tapi bedanya orang beriman, mereka tawakal berdasarkan iman mereka, maka mereka mendapatkan pahala di sifat tawakal tadi. Begitu orang-orang yang baik. Orang-orang yang kafir, kendati mereka tidak beriman, ya, mereka tidak keluar dari lingkaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan pada hakikatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kekuatan dan keahlian mereka. Nah, wat tayr wal wahsh, burung, ya, binatang buas dan hewan-hewan yang lainnya, semua hal itu mereka mendapatkan makanan, minuman dan kebutuhan hidup mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlus samawat wal ard, bahkan ya penghuni langit dan bumi yang tugaskan, diwajibkan untuk beribadah atau yang selain mereka, mereka sungguhnya berada dalam maqam ya tawakkul, posisi tawakal. Nah, kendati kata beliau berbeda-beda objek tawakal mereka, berbeda-beda. Semua tawakal pada Allah, tapi dalam tawakal tadi berbeda tujuan ya atau keinginan mereka. Taib. Kalau beliau menyebutkan bahwa para wali Allah, orang beriman dan bertakwa, ya, orang-orang yang spesialis Allah Subhanahu wa taala, mutawakkiluna alaihi fi husuli ma yurdihim minhum. Mereka bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka. Ya. Wa fi iqamatihi fil khalq. Nah, dan juga ya bagaimana mereka bisa hidup ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah ya hamba Allah yang lainnya. Nah, Allah ridho kepada mereka. Nah, dan dalam kehidupan mereka selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bertawakal kepada Allah dalam keimanan, di dalam memperjuangkan agamanya, di dalam membela ya agamanya, dalam berjihad menghadapi musuh-musuh Allah, dan di dalam ya melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini adalah tawakal ahlul iman. Mereka bertawakal kepada Allah untuk ya melaksanakan keimanan, untuk membela dan memperjuangkan agama Allah, untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah, untuk ya melakukan apa yang dicintai oleh Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Mereka bertawakal kepada Allah dalam hal yang demikian itu. Ini tawakal ahlul iman, tawakal para wali Allah dan orang-orang yang spesialis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka, man yatawakkal alaihi fi istiqamati fi nafsi.
wa hifdhi halihi ma Allah farighan minan nas. Mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamatihi fi nafsi, untuk stabilitas dia dalam dirinya sendiri, dan menjaga kondisinya ma Allah selalu terjaga, farighan minan nas, berarti mungkin dia mengisolasi diri dari yang manusia gitu, tapi dia menjaga dirinya bagaimana selalu bersama Allah, kendati secara interaksi dengan manusia mungkin kurang. Nah, itu yang diperhatikan, bagaimana dirinya selamat, stabilitas dia terjaga, kemudian bagaimana kondisinya juga bersama Allah terjaga, kendati mungkin mengisolasi diri dari yang lain. Baik. Kemudian setelah itu ada juga tawakal orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang ingin dia ketahui, yang ingin dia cari, berupa rezeki atau keselamatan, atau ditolong, mendapatkan pertolongan menghadapi musuhnya, atau dalam menghadapi istrinya atau anaknya dan yang sejenisnya. Ini juga bertawakal kepada Allah, dia minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghadapi semua itu. Dia ingin suatu pengetahuan atau sesuatu yang dicari, ingin mengetahui sesuatu, maka dia mohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya, untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan afiah, keselamatan, untuk menghadapi orang-orang yang tidak senang kepadanya, atau juga menghadapi bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, dan yang sejenisnya. Nah, ini juga adalah bentuk dari tawakal. Kemudian juga orang yang bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dicintai oleh Allah. Tapi dari sisi lain, apa yang tidak dicintai oleh apa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal yang tercela, kezaliman, pemusuhan, berbuat dosa, kemungkaran. Ini ada orang-orang yang ingin menjadi melakukan yang demikian itu. Tapi ingat, mereka mampu melakukan hal itu atas pertolongan siapa? Allah. Sehingga begitu mereka mendapatkan peluang untuk melakukan apa yang menjadi keinginan jahat tadi, mereka merasa puas. Tapi pada hakikatnya mereka mampu melakukan dengan ada izin Allah dan pertolongan Allah. Bukan hanya semata-mata kekuatan mereka. Tapi tentu yang demikian itu adalah hal yang tercela. Tapi mereka mendapatkan kepuasan dalam melakukan yang menjadi tujuan mereka tadi, keinginan mereka. Nah, ini tentunya adalah objek tawakal yang tercela, tapi tentunya mereka dalam hal itu semuanya tawakal kepada Allah. Apa maksudnya? Karena mereka hanya bisa melakukan hal itu dikarenakan Allah yang mengizinkan, Allah yang memudahkan, Allah yang mentakdirkan hal itu bisa mereka lakukan. Nah, bahkan yang demikian itu terkadang lebih tinggi tingkat tawakal mereka daripada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, dengan kondisi yang seperti itu dan dimudahkan, mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka, itu yang selalu menggiring mereka untuk apa? Berbuat dosa, kemudian membuat kejahatan, bahkan itulah yang menjadi sebab kehancuran mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim bahwa tawakal yang paling utama itu fa afdalut tawakkul at-tawakkul fil wajib. Dan tawakal yang paling utama itu adalah tawakal dalam hal yang menjadi kewajiban. Kemudian beliau menjelaskan maksudnya wajibal haqqi wa wajibal khalqi wa wajiban nafsi. Ada 3 kewajiban. Kewajiban kepada Allah al-haq, kewajiban kepada sesama, dan kewajiban kepada diri. Ada 3 dimensi. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama, kita memiliki kewajiban dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, kewajiban kepada diri kita. Diri kita memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Nah,
Kemudian kata beliau, wa awsa'uhu wa anfa'uhu, dan tawakal yang paling luas dan yang paling bermanfaat, at-tawakkul fi at-ta'thiri fil kharij bi maslahatin diniyatin aw daf'i mafsadatin diniyah, yaitu tawakal di dalam melahirkan, mewujudkan sesuatu yang ada efeknya di luar, yang berkaitan dengan kemaslahatan agama dan menolak atau menjauhkan, menyingkirkan berbagai kerusakan yang berkaitan dengan agama. Ini kata beliau adalah yang paling luas dan paling bermanfaat. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemaslahatan yang berkaitan dengan agama kita. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan atau menjauhi, meninggalkan semua hal-hal yang akan mendatangkan kerusakan, kerugian dalam urusan agama kita. Nah, banyak urusan kita ada dunia dan agama. Tapi kata beliau yang paling bermanfaat, yang paling luas cangkupannya adalah tawakal yang melahirkan aksi untuk bisa mendapatkan kemaslahatan agama kita, dan juga untuk menolak mafsadah diniyah, kerusakan urusan agama. Maka untuk mendapatkan kebaikan dalam urusan agama kita, kepada siapa kita mohon pertolongan? Apakah hanya cukup mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, kemampuan kita dalam atau keahlian kita dalam ilmu agama, atau kekuatan kita hanya dalam beribadah? Tidak cukup. Semua kemaslahatan kita dengan izin Allah. Allah yang membimbing kita, Allah yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai kemaslahatan tadi. Begitu juga banyak di sana kerusakan yang mungkin akan membahayakan agama kita. Maka kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah dalam mendapatkan hal itu. Wa huwa tawakkulul anbiya fi iqamati dinillah wa daf'i basadil mufsidin fil ardh. Wa huwa tawakkulu warasatihim. Kata beliau, dan inilah tawakalnya para nabi dan dalam menegakkan agama Allah, dalam membela agama Allah, dan menolak segala bentuk kerusakan yang dilakukan oleh orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Dan ini adalah tawakal juga para pewaris Nabi. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, tawakal, tingkatan manusia dalam tawakal itu akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat atau semangat mereka dan tujuan mulia dan baik mereka. Nah, ada yang tawakal hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Ada yang bertawakal hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang sedikit untuk kebutuhan dirinya. Mungkin sepotong roti gitu, sampai beliau menyebutkan husuli raghibin. Dan semua hal itu akan terrealisasi, akan dapatkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang menjadi catatan beliau di sini perlu kita perhatikan, kata beliau, wa man sadaqa tawakkuluhu 'ala Allah fi husuli syai'in nalahu. Naam, fa in kana mahbuban lahu mardiyan kanat lahu fihi al-aqibatul mahmudah. Wa in kana maskhutan mabghudan kana ma hasala lahu bitawakkulihi madarratan alaihi. Kata beliau, barang siapa yang jujur dalam tawakalnya, sadiqun ma'allah, dalam bertawakal untuk mendapatkan sesuatu, maka pastilah dia akan mendapatkannya. Jujur. Nah, terkadang kita ini mungkin tingkat kejujurannya, sidq ma'allah bitawakkul, tidak sempurna tawakal kita. Nah, jika sesuatu yang didapatkan tadi adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan efek yang baik dalam kehidupannya. Aqibah mahmudah. Jika sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka
tentu apa yang dia dapatkan dengan tawakal dia kepada Allah adalah kerusakan ya baginya, kemudaratan baginya. Jika ada sesuatu yang mubah, ya dia tawakal kepada Allah dalam mendapat sesuatu yang mubah, maka kata beliau, hasalat lahu maslahatu tawakkul duna maslahati ma tawakkal. Dia mendapatkan kebaikan dari sisi tawakal dia. Ya. Akan tetapi ya, kemaslahatan ma tawakkal, objek yang menjadi ya tujuan dia tawakal tadi tidak mendapatkan. Kenapa? Hanya sesuatu yang mubah. Nah, in lam yasta'in bi ala ta'atihi, jika suatu yang mubah yang dia dapatkan itu tidak digunakan untuk ya membantu dia memudahkan dalam melakukan ketaatan. Baik. Saya ingin berikan contoh untuk memahami permasalahan. Suatu yang mubah. Kita makan, minum, tidur, ya. Mubah. Siapa yang bisa mengizinkan ya kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hal yang mubah. Kita mencari makan, minum, tawakal kepada Allah. Tapi bila kita mendapatkan makanan, minuman yang merupakan kebutuhan diri kita, bila yang demikian itu tidak menjadi sarana ya untuk memudahkan kita melakukan kebaikan, maka tentu tidak banyak manfaatnya, hanya sebatas ya terpenuhi kebutuhan fisik, tapi ternyata tidak berefek kepada kemaslahatan agama. Nah, ini tentu merugi kita. Jangan sampai kita hanya makan minum ya, untuk menghilangkan ya, rasa lapar dan dahaga. Tapi begitu hilang rasa lapar dahaga, kita ya, menjadi lebih atau kuat untuk beribadah. Maka sesuatu yang mubah tadi terlaksana dengan izin Allah, kita mendapatkan manfaat dalam urusan agama kita. Seperti itu. Nah, Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Imam Ahmad bahwa tawakal itu adalah amalul qalbi. Betul. Nah, tawakal itu adalah amalul qalbi. Sebagian ulama mengatakan, Yahya bin Mu'adz ditanya kapan seseorang itu dikatakan mutawakkilan, beliau mengatakan idza radiya billahi wakilan, apabila dia itu ridha kepada Allah sebagai wakil, ya, penolong, ya. Nah, ada yang mengatakan juga tawakal itu as-thiqa billah, betul, percaya kepada Allah. Ini yang harus ditanamkan, ya, bahwa dalam setiap ya kasus yang terjadi, permasalahan yang muncul yang kita hadapi dalam hidup ini, pasti semua ada hikmah. Maka thiqah billah, percaya kepada Allah, jangan ragu. Apalagi kita yang berada di atas jalan kebenaran, ya, ingin mencari ridha Allah, ingin mencari keberkahan dalam hidup ini, ya, jangan pernah ragu. Ya. Hendaklah senantiasa berhusnuzan kepada Allah, yakin bahwa tidak satu pun permasalahan kita hadapi dan pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Yakin kepada Allah. Maaf. Ini yang harus kita tanamkan diri kita. Bi'inillah. Ya. Tidak lama dari permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, akan ditemukan ya solusinya. Thiqa billah, percaya kepada Allah. Ya. Allah yang memiliki dunia dan seluruh isinya. Kekayaan Allah yang tiada batas, Ghaniyun Hamid. Ya, Allah yang menghendaki apa yang diinginkannya, atau terjadi apa yang diinginkannya. Ya, tidak sesuatu yang mustahil dalam ilmu dan kekuasaan Allah. Nah, maka thiqah billah itu menunjukkan ya tingkat tawakal seorang hamba yang tinggi. Thiqah billah, at-tuma'nina ilaihi, rasa tenang, tentram jiwa. Ya, dengan Allah. Jangan bimbang, jangan ragu. Ada Allah. Kendati Allah mengambil orang yang mungkin jadi pegangan hidup kita, ya, tumpuan hidup kita. Tapi ingat, mereka makhluk. Pastilah akan berakhir dengan kematian. Tapi Allah Al-Hayy, la yamut. Allah Maha Hidup. Tidak akan pernah mati.
Ya, yang selalu menjaga hambanya, mencukupkan kebutuhan hidupnya. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita mohon pertolongan. Allah tempat kita mengadu. Mengangkatkan semua kebutuhan dan hajat kita kepadanya. Kenapa ragu? Kenapa bimbang? Kenapa khawatir? Tapi disinilah kita dilatih, dituntut. Yang menjadi permasalahan kita ini mungkin ya masih proses untuk sampai tahapan ya membangun thiqah billah, kepercayaan kepada Allah ya. Ini yang harus terus kita tingkatkan. Makanya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita memiliki Allah yang mengetahui segala hal. Ya, yang di tangannya seluruh kebaikan, tangannya seluruh kemudahan, semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, satu hal yang juga dijelaskan Imam Ibnu Qayyim di sini bahwa semuanya ya sepakat bahwa tawakal itu la yunafil qiyam bil asbab. Ini yang perlu diperhatikan juga. La yasihu illa ma'al qiyam biha wa illa fahuwa batalatun wa tawakkulun fasid. Kata beliau, semua kaum, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama ini, apalagi ma'rifah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka selalu bercantang masalah a'malul qulub, bagaimana kondisi hati dan jiwa manusia, al-ulama al-arifuna billah ya, ahli al-ilm wa ahli ma'rifah billah azza wa jal, mereka semua sepakat ya bahwa at-tawakkul la yunafil qiyam bil asbab. Tawakal kepada Allah itu tidak bertentangan ya dengan melakukan atau dengan usaha melakukan sebab-sebab sarana yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Tidak bertentangan. Ya. Bal la yasih, bahkan la yasih, tidaklah sah atau tidaklah benar ya tawakal itu kecuali ma'al qiyam biha, dengan melaksanakan ya sebab-sebab tersebut. Artinya tawakal dan usaha, itu kesimpulannya. Bertawakal dan berusaha. Jangan hanya tawakal dan tidak usaha. Ya. Jika tidak ya terpenuhi dalam tawakal tadi, ada tawakal bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, kemudian berusaha, itu kata beliau batalah, pengangguran ya. Wa tawakkulun fasid, itulah tawakal yang tidak benar. Ingat ya, tawakal kepada Allah tidaklah sempurna ya, tidaklah benar tawakal tadi kecuali dengan usaha. Maka bertawakal dan berusaha. Kemudian juga ditambah lagi satu hal, berdoa. 3 hal ini. Bila kita jalani 3 hal ini, hidup ini semua akan ya kita dapatkan dengan segala kemudahan. Kita akan merasakan kemudahan tadi. Yang pertama tawakal, kemudian usaha, doa. Ya. Atau tawakal, ini semuanya sudah masuk doa tadi, karena tawakal itu mohon pertolongan kepada Allah. Ya, tawakal dan usaha. Nah, inilah makna juga sabda Nabi SAW tadi kita sampaikan, ihris ala ma yanfa'uk musta'imil. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh melakukan, mendapatkan, melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dalam urusan agama dan dunia. Kemudian kata Rasul, ista'in billah, jangan lupa mohon pertolongan. Jadi Rasul menggabungkan antara ya usaha dan tawakal. Ya. Usaha dan memohon pertolongan, itulah tawakul. Jadi tawakul itu gabungan antara tawakal, yaitu bersandar pada Allah, mohon pertolongan, dan usaha. Nah, kemudian beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan tawakal. Insyaallah ya, mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kita bahas tingkatan tawakal. Ada kurang lebih atau 8 tingkatan yang beliau sebutkan. Insyaallah membutuhkan waktu yang lebih panjang ya, karena waktu sangat terbatas. Maka dari apa yang disampaikan tadi, sebagai kesimpulan ya, bahwa tawakal adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia ya, kendati berbeda ya objek tawakalnya. Nah, tapi semua bertawakal kepada Allah. Orang-orang beriman, tawakal mereka adalah untuk mempertahankan iman mereka,
untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi urusan dunia dan agama mereka, untuk membela agama Allah, memperjuangkan kebenaran, ya tawakalnya ahlul iman pada Allah, artinya mereka bergantung kepada Allah untuk meraih seluruh kebaikan dunia dan akhirat, ya, dengan mereka bersungguh-sungguh dalam berusaha. Tawakal dan usaha, ya, itulah hakikat atau memohon pertolongan dan usaha, itulah hakikat tawakal yang benar. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Barakallahu fikum. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan berkaitan dengan bab tawakal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keberkahan di pertemuan kita, sehingga ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat telah masuk. ya. Hamba Allah yang bertanya, Ustadz, saya memiliki mertua yang ibadahnya rajin, namun seringkali dalam perjalanan hidupnya minta tolong kepada kiai atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kiai tersebut memberikan rajah yang dipercaya dapat menolong dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Ini ya fenomena mungkin bukan ya dari satu penanya saja, kita juga mendapatkan dari banyak kasus, ya, pertanyaan juga disampaikan. Dia ibadah, ya, dalam pernyataan rajin ibadah, mungkin sholatnya begitu. Tapi dalam setiap permasalahan dihadapi, bukannya pergi ya khusyuk bertadarruk memohon kepada Allah, pergi kepada mungkin orang-orang yang dia kultuskan, dianggap sebagai orang soleh lah, atau orang yang memiliki karamat, atau mungkin dinamakan wali lah, atau dan sejenisnya, ya, atau orang soleh dengan istilah mungkin ustadz kah, atau kiai kah, atau buya kah, begitu ya. Lalu mengadukan permasalahan yang dihadapi. Sang guru tadi, buya tadi memberikan mungkin raja-raja atau mantra-mantra, atau mungkin ya yang sejenisnya untuk dibaca dan diamalkan. Dengan demikian itu akan menyelesaikan permasalahannya. Subhanallah, ya, dua hal yang kontradiksi. Dia beribadah kepada Allah. Apa arti ibadah? Ya, ibadah kepada Allah bukan hanya sekadar gerak-gerik kita dalam sholat, ya. Keyakinan kita bergantung kepada tawakal ibadah, memohon pertolongan ibadah, gitu ya. Kita ruku, sujud ibadah, puasa, ya, ibadah. Semua itu hanya untuk Allah. Maka begitu kita sholat, inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi bil alamin. Dalam kita berdoa mohon pertolongan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Na'am, fala tad'u ma'allahi ahada, ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi begitu kita datang memohon kepada seseorang untuk ya memberikan solusi kepada kita, kemudian diberikan ya raja-raja seperti itu, atau mantra-mantra yang harus dibaca, ya, dan itu harus kita amalkan, maka sesungguhnya dia telah memalingkan hati kita kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kebaikan tadi. Ini adalah bentuk dari kesyirikan. Ya. Kesyirikannya bagaimana, Ustaz? Bisa menjadi syirik besar dan bisa menjadi syirik kecil. Ya. Dia akan menjadi syirik besar yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam, akan menghancurkan syahadat la ilaha illallahnya, ya. Apabila dia meyakini bahwa raja-raja yang ya mantra-mantra yang diberikan oleh sang kiai tadi dan seterusnya, ya, diyakini itulah yang menyelesaikan permasalahan hidupnya, itulah yang menjadi solusi dalam problematika hidupnya, itulah yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Bila keyakinan sampai ke tingkat demikian itu, ini namanya syirik besar. Syirik besar konsekuensinya kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka segera bertobat kepada Allah. Tinggalkan demikian itu. Tapi bila hanya sebatas meyakini itu sebagai media saja, memang Allah yang menyelesaikan permasalahan dia. Allah yang menyelamatkan. Allah yang memenuhi kebutuhan hajatnya. Allah yang memberikan solusi terhadap problematika hidupnya. Tapi ini sebabnya. Nah, perantara raja-raja yang diberikan oleh sang kiai tadi misalnya, atau yang orang-orang yang istilah mereka orang pintar lah, atau orang macam-macam begitu ya. Bila sampai pada tingkatan keyakinan seperti itu, ini terjatuh kepada syirik kecil. Tidak sampai
mengeluarkan dari Islam, tapi sangat berbahaya. Dia akan menjerumuskan, terus akan menggiring seseorang sampai kepada membatalkan tauhidnya. Dan tidak diragukan itu telah menodai ketulusan tauhidnya, kesucian akidahnya, dan ini sangat berbahaya. Jadi intinya ini bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah. Maka tidak benar. Ya. Maka sebagai yang disampaikan tadi, thiqah billah. Semua yang terjadi dengan izin Allah. Ya, tidak ada manfaat dari mantra-mantra tadi, raja-raja tadi, tidak ada. Karena Allah tidak menjadikan yang demikian itu sebagai sarana, media atau sebab untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Allah memerintahkan kepada kita sebab untuk mendapatkan kebaikan, berdoa. Bila mendapatkan kesulitan, berdoa kepada Allah. Ya. Kata Nabi SAW, "Wa idza sta'anta", wasiat kepada Ibnu Abbas, "Idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu memohon kepada Allah. Ya. Apabila mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bertentangan dengan apa yang diucapkan dalam solatnya. Tadi sampaikan dia rajin solat, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah rajin solat. Tapi dibaca dalam solat apa yang dibaca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ada masalah, bukan iyyaka nasta'in lagi kepada Allah. Meminta bantuan-bantuan yang atau mencari sarana-sarana atau wasilah-wasilah untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Ini bertolak belakang, kontradiksi antara diucapkan dengan perilaku. Maka ini jelas tidak benar. Maka bersegeralah bertobat kepada Allah dari perbuatan demikian itu, dan jangan dilakukan lagi, karena tidaklah akan mendatangkan kebaikan, bahkan akan menjerumuskan ke dalam waliyadzubillah kesyirikan besar atau kecil. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami bacakan kembali, Ustaz, dari Ridwan Jamaluddin yang bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an, tapi tujuan utamanya untuk kepentingan dunia dan urusan dunianya, Ustaz? Ya, terima kasih kepada Pak Ridwan Jamaluddin ya. Semoga selalu mendapatkan ridha Allah ya, Ridwan, dan juga menjadi sesuatu yang indah dalam agama. Jamaluddin ya, keindahan agama. Taib, keridhaan Allah, keindahan agama tadi ya diraih tentu dengan kebaikan dunia dan akhir. Bagaimana seorang dengan berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim untuk mendapatkan kebaikan dunia dan agama, begitu ya. Waktu saja pertanyaan seperti itu. Naam. Maka jawabannya tidak ada masalah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang beriman antara doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia meminta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bila terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis doa memohon kebaikan dunia dan akhirat, tidak ada masalah. Bahkan kita membutuhkan hal itu, ya, bahwa di dalam berdoa kita berharap kebaikan dunia dan akhirat. Ya, wa man yasma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini doa yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan dunia juga mohon keberkahan pada Allah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, keberkahan anak, keluarga, keturunan dalam urusan dunia ini. Kemudian jadikan kami sebagai panutan dalam kebaikan, begitu. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan Nabi juga SAW dalam doanya menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirah. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirati allati ilaiha ma'adi. Allahumma ja'il hayata ziyadatan li fi kulli khair wa mutarahatan min kulli syarr. Dia minta kebaikan dunia, kebaikan agama terlebih dahulu, kemudian dunia, kemudian akhirat tempat kita kembali, dan Allah jadikan
kematian itulah kebaikan bagi seorang hamba. Jadi tidak ada masalah, akan tetapi hendaklah menjadi prioritas utama kita adalah kebaikan agama. Ya, kebaikan agama. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat Abu Salman di Tangerang Ustaz. Nah, izin bertanya, dalam mengamalkan sikap tawadu ini Ustaz. Tawakal. Tawakal kepada Allah. Kita diupayakan untuk juga ikhtiar. Nah, seberapa besar persentase dari ikhtiar dan tawakal ini? Syukron barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih kepada Abu Salman ya. Di mana tadi? Tangerang Ustaz. Tangerang. Barakallahu fiik Abu Salman ya. Jadi sejauh mana ya, sebesar apa persentase antara tawakal dengan ikhtiar? Ya. Ikhtiar yaitulah usaha. Maka tadi dijelaskan Imam Ibnu Qayyim bahwa tawakal yang benar itu adalah memohon pertolongan kepada Allah dan berikhtiar, berusaha. Jadi itulah hakikat dari tawakal. Itulah hakikat dari tawakal. Jadi dengan ikhtiar memilih atau dengan usaha, ya hakikatnya sama. Kita berikhtiar berarti kan berusaha. Bertawakal kepada Allah, kemudian ikhtiar. Ya, tawakal. Kemudian berikhtiar, ya, mengetahui atau mewaspadai hal-hal yang akan menghambat atau akan merugikan, hal yang akan mengganggu, maka kita tinggalkan. Kemudian mengetahui bagaimana kiat-kiat atau tips-tips atau untuk melakukan ya bisa mewujudkan sesuatu, kita lakukan. Ada teorinya ya. Kemudian bagaimana caranya, itu kan bagian dari tawakal, ikhtiar kita. Nah, jadi kita berusaha. Jadi tawakal itu kembali kita sampaikan adalah kita memohon pertolongan kepada Allah, kemudian berikhtiar, berusaha. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin persentasenya ya, ini ya 50-50 gitu ya. Tawakal, kemudian ikhtiar, ya separuhnya tawakal, kemudian ya ikhtiar. Tapi ingat, kalau secara faktanya, kalau kita ingin jujur, sebaik apapun usaha kita, ya, sematang apapun rencana kita, tapi kalau ya Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Tapi sudah menjadi sunnatullah untuk meraih sesuatu, ada usaha. Sesuai dengan kesungguhan kita dalam berusaha, dan juga thiqah kita billah, ya, percayanya kita kepada Allah, husnudzan billah, disitulah juga ya kita akan mendapatkan kemudahan untuk ditolong oleh Allah, mendapatkan kemudahan untuk ya meraih apa yang menjadi tujuan kita. Jadi keduanya memiliki persentase yang besar ya, tapi kalau lebih kita ingin jujur, maka tentu persentase tawakal itu lebih tinggi. Semua kenapa? Karena itu semua dengan izin Allah. Tapi tidak mungkin terlaksana meraih apa yang kita inginkan kecuali dengan usaha. Jadi ada usaha, kemudian ya sebelumnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah. Berikutnya kami berikan kesempatan dan kita akan beralih terlebih dahulu ke penelpon. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana, mohon maaf? Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Pak Ustaz. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Ya, begini Pak Ustaz, izin melanjutkan pertanyaan dari penanya pertama Pak Ustaz. Apakah sama Pak Ustaz dosanya mendatangi dukun dengan mendatangi kiai seperti kasus penanya pertama tadi? Kemudian, apakah misalnya Pak Ustaz, mereka menginginkan kesembuhan misalnya, lalu Allah takdirkan sembuh dengan datang ke kiai atau dukun, apakah itu salah satu isi doa Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz. Kalau hupiku majid pola khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah ya. Barakallahu fiik. Jadi apakah sama dosa ya?
mendatangi tadi dukun atau mungkin kiai. Pak Kiai tadi. Bukan permasalahan dukun atau Pak Kiainya. Kalau sama-sama memiliki sifat ya dia apakah itu dinamakan kiai atau ustadz atau orang pintar, kalau dengan menggunakan cara-cara seperti itu, itulah kategori itu masuk kategori orang ya dukun gitu ya. Bukan, jadi penamaan dia sebagai kiai atau ustadz itu hanya sebagai ya kamuflase gitu ya. Jadi hanya mengelabui ya orang-orang yang awam yang tidak mengetahui hakikat dia sesungguhnya. Jadi menggunakan istilah kiai atau ustadz untuk mengelabui orang-orang awam gitu ya. Jadi intinya ya kalau memang itu cara-cara seperti adalah itulah indikator perbuatan para dukun gitu ya, mantra-mantra gitu ya. Seharusnya seorang yang dihormati dalam atau label dapat kiai atau gelar kiai atau guru, itu orang yang mulia mengajarkan ilmu agama. Seharusnya dia mengajak umat untuk menggantungkan segala harapan dan kebutuhan hanya kepada Allah, mengajak mereka untuk bertawakal gitu ya. Itu yang harus diarahkan seperti kepada Allah, tawakal, memohon kepada Allah gitu ya, seperti itu, bukan memberi mantra-mantra atau mungkin raja-raja yang seperti tadi. Jadi ya sama, dosanya sama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, seorang mungkin sakit, kemudian dia datang kepada orang pintar atau dukun dan sebagainya, berilah mungkin mantra-mantra gitu dibaca. Ternyata sembuh dengan seperti itu. Apakah ini sebagai bukti bahwa dukun memang ya benar gitu ya? Tidak. Ini bentuk dari ya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini. Bukan karena dukun itu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Maha bijaksana. Tatkala seorang hamba merasakan sakit misalnya, pergi pada dukun tadi, lalu diberikan ya mantra-mantra begini semua dibaca. Nah, seorang hamba tadi begitu membaca tadi, ya, ada di hatinya keyakinan di mana Allah akan menyembuhkan ya sakit dia. Allah, dia akan menyembuhkan sakit dengan mantra ini. Bukan mantra tapi ada keyakinan. Mungkin sebelum dia mendapatkan mantra seperti itu, tidak memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwa Allah akan menyembuhkannya. Tapi dia yakin Allah akan menyembuhkan saya dengan ya mantra ini. Begitu dia berdoa kepada Allah, mohon dengan segala ketulusannya, Allah melihat dan memperhatikan hal itu, ketulusan itu. Maka tatkala itu ya cocok dengan apa yang Allah takdirkan, maka Allah sembuhkan, ditakdirkan dia sembuh, bukan karena mantra itu ya. Tapi inilah bentuk dari, kalau boleh dikatakan ya istidraj juga. Jadi dia mengira inilah karena ya dukun tadi, karena mantra dukun. Tidak, izin Allah, kebetulan dia berdoa dalam bentuk kekhusyukannya ya. Nah, Allah kabulkan karena doa yang tulus tadi. Telah menghadapi berbagai kesulitan gitu ya, dia doa disertai bacaan tadi. Bukan bacaan itu menyembuhkan, tapi Allah karena dengan mengetahui bagaimana ketulusan, bagaimana ya kekhusyukan dalam berdoa gitu ya, konsentrasi berdoa, Allah sembuhkan. Jadi Allah menyembuhkan. Tapi itu menjadi fitnah. Nah, menjadi fitnah bagi mereka, maka mengira bahwa itulah kesembuhan disebabkan oleh dukun tadi atau orang pintar dan sejenisnya. Nah, jadi ini harus kita pahami. Jadi memang sangat tipis ya perbedaannya itu. Nah, oleh karena itu waspada ya, jangan sampai hal itu terjadi atau menimpa diri kita atau mungkin saudara kita. Ingatkan mereka bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan kiai itu, bukan mantra itu. Nah, demikian Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan masih di nomor yang sama 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini, mohon maaf? Ana dengan Rudi di Bogor, Ustaz. Ya, Bapak Rudi, silakan. Ana ingin bertanya terkait dengan kekhusyuan dalam sholat, Ustaz. Karena kadang-kadang susah sekali untuk khusyuk. Apakah ini disebut dengan penyakit hati, Ustaz? Sehingga Ana sampai saat ini masih
mencari sebab kenapa anak sering sekali susah sekali untuk khusyuk dalam sholat Ustaz. Mungkin anak minta saran atau dari Ustaz, apa yang harus anak perbuat untuk bisa segera dapat khusyuk Ustaz. Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rudi ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan ini mencakup ya atau berkaitan dengan semua kebutuhan kita. Ya, siapapun yang mendengar kesempatan kali ini, yang melihat ya, semua ya membutuhkan jawaban tentang apa yang disampaikan Pak Rudi ya. Taib. Saya, Pak Rudi dan siapapun ya, para pemirsa, pendengar, sesungguhnya ya hampir sama kondisi kita. Kita selalu berjuang untuk meraih kekhusyukan itu. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Begitu banyak hal-hal yang menodai hati kita. Ya. Yang mengotori kebeningan hati kita. Sehingga membuat pikiran kita bercabang-cabang. Ya, hilangnya konsentrasi dalam beribadah. Ya, persaingan dunia semakin ketat. Ya, sikap ambisius kita untuk dunia semakin besar. Kemudian berbagai media yang juga ya memberikan berbagai informasi, berita sana sini dan semua, ada yang menyedihkan, ada yang ya membuat kita pesimis, ada macam-macam. Ya, berita inilah, berita itulah, seterusnya. Dalam sesaat kita dapatkan. Semua ya menumpuk itu dalam benak pikiran kita dan terbawa tidur, buat dalam sholat, gitu ya. Kemudian setiap saat kita buka. Ini kalau kita ingin jujur, inilah sesungguhnya yang menjadi masalah kita, problem kita terbesar. Sehingga memang sulit kita untuk mendapatkan khusyuk di zaman sekarang. Illa man rahimallah. Ya. Kecuali orang yang betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia bertadarru', ya. Bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah untuk memberikan hati yang khusyuk, memperbaiki hati dan jiwanya. Nah, maka ini perjuangan kita, semua kita berjuang untuk hal itu. Jadi, kenapa kadang dalam sholat, ya enggak tahu yang dibaca imam, enggak menghayati, merenungi, ya enggak tersentuh hati kita dengan bacaan tentang azab, tentang surga, neraka gitu ya. Berbagai kejadian yang kita lihat dari ya, kejadian di alam semesta ini, bencana alam yang Allah takdirkan, tidak menambah hati kita khusyuk, hanya menjadi penonton setia. Ya. Berbagai hal. Ya. Kenapa? Ya. Karena hati kita yang bermasalah. Ya. Hati kita telah ternodai. Ya. Noda-noda dunia ini telah mengotori hati kita. Nah. Dan berbagai kenikmatan dunia ini telah membuat kita ya atau membuat kita lalai dari akhirat. Kita telah jauh dari Al-Quran, cara membaca, berzikir, karena kita telah disebutkan dengan berbagai media ya yang ada di zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan ya adalah betul-betul muhasabah diri kita. Hati saya ini apakah dalam kondisi sehat, aman-aman saja, atau telah terkontaminasi berbagai virus, ya, atau udah dihinggapi penyakit yang sampai mungkin tingkatan dia kronis, gitu ya. Nah, atau udah hampir mati, waliyazubillah, ya, udah stadium 4 mungkin, gitu ya, waliyazubillah. Maka perlu kita mengevaluasi. Dan di antara indikator kebersihan dan kebeningan hati itu, ya, bercerminlah dengan Al-Quran. Bercerminlah dengan Al-Quran Al-Karim. Bila kita jarang baca Al-Quran, malas baca Al-Quran, lebih suka yang pertama hidup ini adalah lepas dari tangan kita HP kita, membuka media ini satu macam-macam begitu, yang mengikuti Instagram ini, Telegram ini, TikTok ini, kemudian Facebookan ini, dan semuanya ya. Kita jarang baca Al-Quran, itu pertanda hati kita telah berbahaya. Hati kita sudah
ya cepat-cepat diobati. Ya, seperti itu. Nah, itu yang membuat kita sulit untuk khusyuk zaman sekarang ini. Berbagai dosa, maksiat yang tampak dan tersembunyi zaman sekarang ini. Maka sulit seorang untuk mendapatkan kekhusyukan bila hati tidak suci, hati tidak bersih. Maka disinilah pentingnya kita menghayati doa yang diajarkan Nabi SAW untuk ketulusan hati kita. Berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang tadi di awal ya pertemuan ini kita sampaikan, Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari hati yang tidak khusyuk, ya. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Sebagai dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' aw la yustajabu lah. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, ya. Kemudian nafsun la tashba', jiwa yang tidak pernah kenyang dan puas, doa yang tidak didengar atau tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari hal demikian itu, ya. Kemudian memperbanyak istighfar, memohon keampunan kepada Allah, ya. Mohon keampunan, mohon ya agar Allah sucikan hati kita, ya. Mengikis noda-noda dosa yang ada yang menempel di hati kita, tentunya dengan meningkatkan iman, tawakal, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub alladzina amanu, nah, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman hati mereka itu hanya tenang dengan zikir kepada Allah, dan hanya kata Allah dengan zikir itulah hati akan tenang, ya. Bukan dengan banyak harta, bukan dengan tinggi kedudukan, ya, bukan dengan mempercantik wajah, ya, penampilan, bukan itu. Dengan hati yang suci, hati yang dekat pada Allah, hati yang kenal pada Allah. Pelajari nama-nama Allah, di situ ketika mengenal akan keagungan Allah, akan tertanam cinta kepada Allah, ya. Perhatikan nikmat yang Allah berikan, curahkan pada kita, sudahkah dibalas dengan kesyukuran? Atau kita lalai, bahkan seringkali nikmat digunakan untuk waliyazubillah kejahatan atau kemaksiatan? Merenunglah dengan hal-hal yang seperti itu. Renungan itu sangat bermanfaat, ya, yang akan menjauhkan kita dari kelalaian. Nah, hati akan menjadi keras tatkala lalai dari mengingat Allah, merenung nikmat-nikmat Allah, ingat kepada akhirat, banyak ingat pada akhirat yang akan memutus segala kelezatan ini. Aktsiru min dzikri hadimil laddat, kata Nabi SAW. Perbanyaklah mengingat kematian. Semua akan memutus kerakusan, ya, ketamakan kita, tamak, rakus, ya, ambisi yang berlebihan untuk dunia, ya. Dan itu semua akan merusak hati kita. Maka kita mengingat kepada kematian, ya. Semua itu akan insya Allah sangat berpengaruh untuk kekhusyukan kita. Kemudian dalam sholat secara khusus, ya, kita persiapkan diri, mulai dari mempersiapkan diri dengan berwudu yang sempurna, kemudian melaksanakan sholat-sholat yang rawati qabliyah, gitu, ya. Datang masjid di awal waktu, sebelum ya azan, atau mungkin setelah azan, kemudian sebelum diiqamah kita duduk di masjid sambil berzikir, berdoa, gitu, ya. Ini mempersiapkan, jadi mengkondisikan diri kita dan hati kita, sehingga begitu masuk sholat kita terasa nikmat, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terus terlambat sholat, gitu, apalagi mungkin ya kebablasan sholat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, ya. Itulah mungkin hal yang perlu diperhatikan, banyak baca Al-Quran, ya, karena itu indikator hati yang sehat, hati yang suci adalah banyak baca Al-Quran. Nah, demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ya itu yang menjadi mungkin pertanyaan terakhir, ya, seperti itu, karena waktu yang sangat membatasi kita. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahil alamin. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, barakallah telah berkenan untuk hadir di studio kami kembali. Nah,
dan menyampaikan pembahasan Akmalul Qulub berkaitan dengan tawakal. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami bertugas mohon pamit undur diri. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor